Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dwi Andika, NPM saya 2513034016. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya eh, akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan membahas yaitu proses belajar siswa dalam pelajaran geografi, khususnya yaitu pada materi geografi Indonesia, letak geografis Indonesia. Nah, dilihat dari aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini sangat penting dalam psikologi pendidikan. Karena apa? Karena menunjukkan bagaimana siswa itu berpikir, bersikap, dan bertindak selama proses pembelajaran. Nah, dalam observasi sederhana yang saya lakukan, ada seseorang siswa SMA yang sedang belajar materi geografi Indonesia, yaitu seperti letak geografis Indonesia, terus iklim yang ada di Indonesia, terus persebaran sumber daya alam di Indonesia. Wih, gimana mas? Kenapa mas? Ini bang, mempelajarin ini pelajaran geografi dari kemarin itu saya nggak paham loh bang. Nama masnya siapa ini? Ini bang, nama saya Sarvan bang. Dari desa mana mas? Saya dari ini bang, dari SMA 2 Bandar Lampung. Oh, SMA 2 Bandar Lampung. Nama saya Dwi Andika mas. Saya dari kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berarti abang bisa nggak sih ngajarin saya bagian ini bang, geografis Indonesia? Oh, saya nggak paham bang. Ya, saya juga sebenarnya pengetahuan saya belum terlalu jauh sih, tapi insya Allah bisa untuk disampaikan. Oh, yang ini. Nah, jadi Indonesia itu letak geografisnya itu di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra. Ya, nah itu dua benua itu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan di samudra itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini ada pusat perdagangan juga kan ya ini. Nah, jadi dulunya itu Indonesia ini letaknya sangat strategis karena untuk jalur perdagangan itu tadi, dari dulu sampai sekarang masih sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia itu ada iklim berapa mas? Ada iklim apa kira-kira mas? Setahu saya ada dua iklim sih bang. Iklim tropis sama satu. Nah, iklim tropis, ya. bukan tropis. Iklim tropis itu berarti berapa musim mas? Dua musim bang. Oh, berarti. ya. Musim hujan sama musim kemarau. Nah, itu udah paham ini mas. Berarti masnya belum paham pas yang Iya, letak tadi bang. Letak geografis tadi. Oh, ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu di posisi apa ya? Istilahnya negara apa sih namanya? Untuk persimpangan lah, karena kan untuk jalur perdagangan. Nah, itu nanti pengaruhnya ke ekonomi, terus budaya dan sumber daya alam. Paham bang. Nah, nanti ketika masnya bosan untuk belajar membaca buku, itu boleh menggunakan teknologi. Sebenarnya kan zaman sekarang itu udah maju, jadi nanti masnya kalau saya itu ngalami kalau belajar itu lewat teknologi. Kalau lewat buku itu kan pasti gampang bosan. Iya, itu kurang paham juga bang. Nah, itu saya mau lanjut dulu mas ya. Aduh, makasih banget bang ini ilmunya bang. Mas, semangat mas. Oke, siap bang. Dilihat dari aspek kognitif, bahwasanya siswa tersebut masih susah memahami materi tentang letak geografis Indonesia.
Misalnya kenapa Indonesia punya iklim tropis itu, atau kenapa banyak jalur perdagangan. Ia juga kadang kesulitan dalam menjelaskan hubungan antara kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Nah, jika dari aspek afektif itu siswa terlihat kurang tertarik, ia cenderung pasif, kurang fokus, dan menganggap materi geografis Indonesia itu hanya hafalan. Jadi siswa tersebut itu kurang semangat belajar. Sedangkan dari aspek psikomotorik itu siswa masih kurang terampil dalam menggunakan seperti menunjukkan letak pulau, batas wilayah, atau membaca peta persebaran. Nah, namun ketika pembelajaran itu dibuat lebih menarik, misalnya menggunakan peta digital, video, atau contoh kehidupan sehari-hari di Indonesia, itu mulai terlihat perubahan. Nah, ini secara kognitif siswa itu jadi lebih paham karena materi itu dikaitkan dengan kondisi nyata. Nah, selanjutnya yaitu secara afektif. Jadi siswa ini jadi lebih tertarik dan mulai aktif bertanya atau berdiskusi di dalam kelas. Jika secara psikomotorik itu siswa itu lebih terampil saat diminta menunjukkan lokasi atau memahami materi tentang geografis Indonesia. Oke, sebagai calon guru geografi saya harus memperhatikan ketiga aspek ini. Untuk aspek kognitif itu saya akan lebih menjelaskan materi geografi Indonesia dengan bahasa sederhana dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar siswa tersebut itu bisa memahami bahwasannya mempelajari geografi itu bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu untuk aspek afektif. Nah, saya akan membuat pembelajaran itu lebih menarik, misalnya dengan diskusi, terus video, atau contoh kasus nyata di Indonesia. Nah, untuk aspek psikomotorik itu saya akan memberikan latihan langsung seperti yaitu praktik membaca peta Indonesia atau menggunakan media interaktif. Dan begitu pembelajaran tidak hanya sekedar teori saja, tetapi juga lebih bermakna bagi siswa tersebut. Dari kegiatan ini saya memahami bahwasannya belajar geografi Indonesia itu tidak hanya tentang menghafal materi saja, tetapi juga melibatkan siswa untuk sikap dan keterampilan siswa. Nah, jadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu harus berjalan dengan seimbang supaya pembelajaran itu berhasil dan siswa itu tidak hanya mendengarkan tetapi bisa memahami juga. Sebagai calon guru geografi, saya juga harus bisa mengembangkan ketiga aspek tersebut agar siswa itu lebih mudah memahami geografi Indonesia. Mungkin sekian video dan penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.